Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Amrudin, NIM 1920210078. Mata kuliah Hukum Perikatan, dosen pengampu Dr. Muhammad Sohibul Itmam, MH. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kudus, tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari makalah saya yang berjudul Bentuk-bentuk Posisi Dominan. Pembahasan A. Pengertian posisi dominan. UU nomor 5 tahun 99 mendefinisikan posisi dominan dalam satu angka 4 sebagai berikut. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Secara teori ada 3 jenis pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan ada tindakan posisi dominan ini, yaitu dengan mengukur kinerja perusahaan, persaingan, dan struktur perusahaan, yakni antara lain: 1. Pendekatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat devisanya terhadap norma-norma persaingan yang sehat. 2. Dengan menguji perilaku perusahaan dalam persaingan. 3. Tes dengan pendekatan struktural. Tes ini dilakukan dengan menghitung jumlah perusahaan yang bergerak di suatu pasar tertentu dan kemudian membandingkan volume penjualan atau pangsa pasar yang dikuasai masing-masing perusahaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai kemungkinan untuk menguasai pangsa pasar secara dominan, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya dalam menguasai pangsa pasar, atau suatu posisi yang menempatkan pelaku usaha lebih tinggi atau paling tinggi di antara pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. B. Manfaat posisi dominan bagi pelaku usaha. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pasar yang dikuasainya. Posisi dominan atau menjadi unggul di pasar bersangkutan dapat diraih pelaku usaha apabila mampu memiliki kendali atau pangsa pasar atau tidak memiliki pesaing secara signifikan. Penguasaan posisi dominan dalam hukum pesaing tidak dilarang sepanjang pelaku usaha dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul, market leader, pada pasar yang bersangkutan atau kemampuannya sendiri dengan cara yang sehat. C. Analisis pelanggaran posisi dominan. Penetapan putusan perkara posisi dominan didasarkan atas pasal 25 Undang-Undang nomor 5 tahun 99 yang melarang pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan A. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik secara harga maupun kualitas. B. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi. C. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. D. Pengaturan posisi dominan di Indonesia. Pengaturan posisi dominan di Indonesia tercantum dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu seperti pengertiannya tadi. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai
atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Ketentuan ini menetapkan syarat atau parameter posisi dominan. Syarat yang dimaksud adalah pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha pesaing di pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya. Kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dan kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Syarat yang ditetapkan oleh pasal 1 angka 4 UU nomor 5 tahun 99. Yang penting adalah bahwa pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya dalam kaitan kemampuan keuangan. Dari pengertian posisi dominan, pasal 1 angka 4 tersebut dapat diketahui 3 unsur penting tersebut diuraikan juga ditafsirkan di bawah ini, yaitu 1. Kemampuan keuangan. Salah satu unsur yang menyatakan bahwa suatu pelaku usaha mempunyai posisi dominan adalah apabila pelaku usaha mempunyai keuangan yang lebih besar atau kuat dibandingkan dengan keuangan pelaku usaha pesaingnya. Faktor-faktor menetapkan pelaku usaha mempunyai keuangan yang kuat adalah dapat dilihat dari A. Modal dasar, B. Cash flow. Pengertian cash flow adalah aliran kas perusahaan yang secara real diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan operasi, pendanaan, dan investasi. C. Omset. Omset adalah nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. D. Keuntungan. E. Batas kredit. Dan F. Akses ke pasar keuangan nasional dan internasional. 2. Kemampuan pada pasokan atau penjualan. Unsur kemampuan mengatur pasokan atau penjualan adalah salah satu ciri pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. 3. Kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan. Poin E. Pengaturan penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia. Sebelum menguraikan pengaturan penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai pengertian penyalahgunaan. Poin E. Pengaturan penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia. Istilah penyalahgunaan posisi dominan berasal dari dialihkan bahasan dari bahasa Inggris, abuse of dominant position. Istilah ini merupakan istilah hukum yang digunakan dan diatur substansinya dalam UU nomor 5 tahun 99. Akan tetapi, definisi penyalahgunaan posisi dominan tidak ditemukan dalam UU tersebut. Jadi, untuk sosial praktis yang terjadi dalam sosial kemasyarakatan yaitu semisal di PT Barisan Jaya atau usaha baju telah mempunyai usaha yang sangat tinggi sehingga tidak dapat ada yang menyainginya dari omset PT Barisan Jaya tersebut. Banyak mengeluarkan akses penjualan seperti baju untuk disosialkan sosial kemasyarakatan untuk menyesuaikan permintaan barang atau jasa tertentu, sehingga di dalam kemasyarakatan tersebut kita bisa mengambil dari posisi dominan. Dan dalam sosial kemasyarakatan sendiri itu memiliki sebuah usaha kecil untuk diperdagangkan di usaha yang besar atau tinggi seperti PT Barisan Jaya tersebut. Jadi untuk persoalannya kita bisa mengambil untung dikit demi sedikit atau omset dari peluang usaha yang telah sah dengan adanya posisi dominan tersebut. Demikian presentasi poin penting dari makalah saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.